Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita di sini tentang kepenulisan karya tulis ilmiah. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis kesimpulan, dan memang terlihat gampang, tetapi ada teknik-teknik tersendiri yang perlu kita kuasai dalam menulis kesimpulan itu. Kesimpulan itu tidak semerta-merta kita mengcopy paste atau menyalin hal-hal inti dari pembahasan-pembahasan yang telah kita bahas pada penulisan atau pada karya tulis ilmiah kita, tetapi bagaimana cara kita dalam memberikan kesimpulan dengan sederhana yang lugas namun juga tegas. Nah, situ. Dalam beberapa tugas akademik, menulis ringkasan adalah suatu keniscayaan, memang harus gitu. Dan memang menulis ringkasan biasanya hampir pada setiap tugas akademik mahasiswa itu pasti ada disuruh untuk menulis ringkasan. Kita sering diminta untuk meringkas berbagai macam jenis tulisan melalui dari percakapan, bisa juga diktat, bisa juga diktat kuliah atau penjelasan-penjelasan dalam kuliah, artikel hingga buku. Ringkasan biasanya menjadi tugas yang tidak mudah karena di dalamnya kita dituntut untuk menunjukkan paham kita atas bacaan yang diringkas. Nah, di sini titik tekannya. Ringkasan itu merupakan titik tekannya adalah memberikan pemahaman kita atau menjelaskan pemahaman kita terhadap apa yang telah kita baca. Di level universitas, meringkas bacaan sangat penting sebagai persiapan untuk ujian skripsi, tesis, disertasi, atau diskusi kelas atau penulisan artikel jurnal. Nah, salah satu yang menjadi tuntutan dalam kepenulisan kesimpulan ini adalah merangkum dari pemahaman kita terhadap apa yang telah kita baca, baik itu dari skripsi, tesis, disertasi, dari rangkaian diskusi kelas, atau bisa juga dari artikel ilmiah yang diambil dari jurnal-jurnal ilmiah itu sendiri. Nah, ini mengapa jadi kita penting dalam menulis kesimpulan. Bukan semerta-merta untuk mengcopy paste atau menyalin ulang hal-hal inti dari pembahasan yang telah kita bahas, namun di situ menuntut untuk adanya ambil peran pemahaman kita terhadap apa yang telah kita baca atau apa yang telah kita bahas. Nah, adapun prasyarat dalam menulis kesimpulan, yang pertama, cakupan yang berimbang atas konten bacaan yang diringkas. Ada kecenderungan umum di kalangan mahasiswa ketika mereka lebih suka meringkas bagian awal bacaan, sehingga tidak jarang ringkasan yang dibuat mengalami kelebihan muatan atau salah memahami apa yang dimaksud oleh penulis bacaan aslinya. Di sini, keterampilan membaca dan memahami teks secara menyeluruh sangat dibutuhkan. Dengan kata lain, adalah salah satu syarat yang perlu kita tekankan atau kita biasakan adalah bagaimana keterampilan membaca dan memahami teks itu secara menyeluruh. Sebab apa? Itu salah satu fondasi atau dasar dalam kita meringkas. Jangan sampai apa yang ringkasan kita atau bacaan kita itu tidak sesuai dengan isi dari tulisan itu tersebut. Oleh sebab itu diperlukan keterampilan membaca dan memahami teks. Bagaimana caranya? Kita harus banyak membaca dan harus melalui proses-proses tersendiri. Yang kedua, nada yang netral atas bacaan yang diringkas. Nah, itu nada yang netral. Kita tidak boleh, kalau kita meringkas dua artikel, tidak boleh kita itu memihak pada salah satu pihak dari dua artikel itu. Kita harus bersifat netral. Mungkin karena terlampau emosional, menyetujui atau menolak pendapat si penulis bacaan asli, sehingga mahasiswa cenderung terburu-buru menampilkan sikap personalnya
dalam ringkasan yang ia tulis. Ya, gara-gara dia ada sifat emosional, maka seolah-olah ringkasan atau bacaannya itu sesuai apa yang dikehendaki oleh penulis itu. Tapi jangan terburu-buru tadi, jangan sampai kita mengambil sesuatu itu dalam suasana yang tidak stabil. Konsekuensinya, ringkasan tersebut lebih tampak sebagai tulisan reaktif dibandingkan inferensial. Dengan kata lain apa? Jadi ketika orang itu lebih mementingkan emosional daripada objektivitas isi artikel itu sendiri, nanti hasil dari ringkasannya itu sifatnya reaktif dibanding inferensial itu sendiri. Jadi hanya salinan atau tidak lagi sumbernya objektif, tapi jadi dia objektif sifatnya. Yang ketiga itu redaksi bahasa yang padat dan buatan asli dari si penulis ringkasan itu sendiri. Makanya menulis ringkasan bukan semata-mata, tekankan lagi, bukan semata-mata untuk menyalin ulang dari isi makalah atau artikel itu sendiri. Ringkasan yang sekadar menyalin redaksi bahasa dari teks asli seringkali gagal menjadi ringkasan yang baik. Nah, itu yang sering digunakan atau sering terjadi pada penulis-penulis karya tulis ilmiah. Meringkas sebuah tulisan bukanlah sekadar menyalin kata-kata dari teks asli. Ia juga membutuhkan keterampilan memadatkan gagasan yang panjang tanpa kehilangan gaya bahasa kita sendiri. Nah, itulah mengapa perlu kita belajar bagaimana menulis secara singkat, padat, dan jelas itu sendiri. Untuk apa? Supaya kita mampu memadatkan gagasan yang panjang tanpa kehilangan gaya tulisan, gaya bahasa, bahkan objektivitas dari hasil artikel atau tulisan atau bacaan yang kita baca itu sendiri. Panjang ideal ringkasan. Panjang ideal ringkasan, sebuah ringkasan biasanya berbeda-beda tergantung pada ketentuan yang ditetapkan oleh dosen atau pengajar atau bisa lembaga lain. Biasanya kita diminta untuk menulis 1 halaman ringkasan untuk sebuah artikel atau 2 halaman untuk sebuah buku. Terkadang kita juga hanya diminta untuk menulis 1 paragraf panjang mirip dengan abstrak. Abstrak itu sekitar 150 sampai 300 kata. Tapi ini lebih panjang lagi daripada abstrak. Tapi bentuknya mirip dengan abstrak 1 paragraf. Atau bahkan 2 kalimat saja untuk anotasi bibliografi atau sejarah penulis itu sendiri. Karena teks yang akan dicontohkan dalam buku ini sangatlah pendek, maka ringkasan yang ditampilkan juga pendek, berkisar 1 sampai 2 paragraf itu secara idealnya, ya, kecuali ada ketentuan-ketentuan dari penulis atau dari dosen atau dari lembaga untuk menulis itu lebih panjang daripada 2 paragraf. Nah, adapun strategi menulis ringkasan, yang pertama, pindahin dulu teks itu, ingatlah subbab di dalamnya. Jika tidak ada subbab, cobalah membaginya sendiri ke dalam bagian-bagian utama yang penting. Ingatlah, pertama-tama untuk keperluan apa Anda meringkas teks tersebut. Jadi ingatlah pertama-tama untuk keperluan apa Anda meringkas itu. Apakah untuk mengkritik? Nah, apakah tujuan kita untuk mengkritik atau mencari perbedaan atau menyetujuinya? Lalu perhatikan jenis teks apa yang Anda baca itu, percakapan, artikel, makalah, laporan, penelitian, atau tugas akhir, atau bisa juga buku. Nah, itu yang pertama dulu, pindai, kemudian kita harus menentukan arah tujuan kita, apakah ingin mengkritik, menyetujui, atau mencari perbedaan. Lalu bedakan, ini buku, artikel ilmiah, makalah, atau hasil laporan penelitian. Itu juga harus dipertimbangkan dalam menulis ringkasan. Yang kedua, bacalah teks lalu tandai informasi penting di dalamnya. Jika perlu, catatlah hal-hal penting di bagian pinggir teks. Dengan kata lain, kita membuat suatu tulisan pinggiran
untuk mempermudah kita untuk meringkas dan mempermudah mengkonstruksi pemahaman kita terhadap apa yang telah kita baca itu sendiri. Dan yang ketiga, dengan bahasamu sendiri. Ini penting, dengan bagaimana itu meretorika kita sendiri. Memang menulis itu lebih sulit daripada ya mengucapkan, tapi menulis itu akan membantu bagaimana mengungkapkan suatu pikiran-pikiran yang ada dalam otak kita, dalam pikiran kita, untuk supaya dibaca oleh orang lain. Tulislah poin-poin utama dari setiap bagian teks. Cobalah menulis satu kalimat ringkasan untuk setiap bagian tersebut. Ya, setidaknya satu kalimat lah, satu paragraf, lalu nanti baru dihubungkan. Tulislah poin-poin pendukungnya seperti contoh, kasus, argumen pendukung, tapi jangan terlalu detail. Ya, setidaknya di dalam ringkasan itu juga, dalam ringkasan yang baik itu mampu menyebutkan poin-poin utama seperti poin-poin dari suatu kejadian tadi, baik itu kasus, argumen pendukung, tetapi jangan terlalu kita sebutkan saja, soalnya kan sudah dijelaskan di atas tadi. Dan yang kelima itu pasti koreksi kembali hasilnya, lakukan revisi jika dibutuhkan. Ini yang perlu kalian pahami juga. Baca lagi dari ringkasan kita, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, adapun teknik memperbaiki ringkasan diantaranya, jangan memperafrase kosakata khusus atau istilah teknis karena dikhawatirkan kesalahpahaman konseptual. Ini jangan sampai kita itu menjelaskan suatu kata inti atau kata kunci di dalam sebuah tulisan itu, takutnya kita itu dikhawatirkan salah paham terhadap konsep yang diajukan oleh penulis artikel itu sendiri. Cobalah menggunakan redaksi bahasa Anda sendiri dengan cara memperafrasanya, kecuali untuk istilah-istilah teknis tadi ya. Istilah teknis itu kata kunci dari kata kunci dari tulisan itu sendiri. Biasanya kata-kata kunci itu memang kata-kata yang asing bagi kita gitu. Jangan memasukkan apapun selain apa yang disampaikan dalam teks asli. Jangan juga kita menambah, jangan juga mengurang, tapi cobalah buat dengan bahasa atau gaya bahasa kita sendiri. Jangan menyatakan komentar atau penilaian pribadi Anda. Nah, ini unsur-unsur subjektivitas diri kita atau emosional kita terhadap pembacaan itu jangan sampai dibuat di dalam kesimpulan itu, karena itu akan merusak pamor lah istilahnya, akan merusak pamor dari sebuah karya tulisan itu. Bisa saja takutnya pemahaman kita atau komentar kita itu tidak sesuai apa yang ada dalam teks itu sendiri. Masukkan informasi pendukung tadi seperti kasus, data, angka, tapi jangan terlalu detail agar menyajikan penyajiannya jelas gitu. Dan yang terakhir, gunakanlah konjungsi transisional untuk membuat ringkasan tersebut terbaca dengan halus dan mengalir. Nah, ini perlu kita pelajari. Gunakan konjungsi transisional. Bagaimana konjungsi transisional nanti akan kita pelajari di episode selanjutnya. Agar tulisan itu mudah terbaca dengan halus, mengalir, jangan sekedar menumpuk kata kalimat-kalimat kaku tanpa kejelasan alur dari awal hingga akhir. Jangan sampai kita itu juga menulis membuang-buang kalimat, membuang-buang kata, menginginkan ringkasan kita itu dilihat panjang, banyak. Itu bukan sebagai salah satu penilaian kualitas dari hasil ringkasan atau hasil bacaan itu sendiri. Nah, adapun ringkasan komparatif, menulis ringkasan komparatif yakni ringkasan atas dua teks asli kemudian membandingkannya satu sama lain. Ini juga sama halnya dengan pembuatan komparatif yang di dalamnya membandingkan dua hal. Akan tetapi bagian kali ini lebih menantang karena karena yang dibandingkan adalah dua literatur. Ya,
literatur A dengan literatur B itu sangat memiliki perbedaan, dan kita harus bersifat netral dalam membaca teks dua literatur itu sendiri. Itulah tantangan yang ada di dalam menulis ringkasan komparatif. Jangan sampai emosional ego kita itu masuk dalam salah satu dua ringkasan yang akan kita buat itu sendiri. Kita tidak hanya dituntut untuk meringkas saja, tetapi juga menarik kesimpulan dari dan memperjelas hubungan antara dua atau lebih literatur atau referensi tersebut. Di level akademik, ringkasan komparatif biasanya digunakan untuk tugas mandiri, bagian dari tugas makalah, atau yang paling sering pada subbab tujuan pustaka, penelitian terdahulu dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, ini sebenarnya mampu membedakan berbagai macam celah untuk kita bisa membedakan ya salah satu tujuan dari tulisan itu sendiri, dan membedakan dengan tulisan kita. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita, semoga ada manfaatnya, semoga bisa dipahami penyampaian yang ringkas ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.